Ladies and gentlemen, please welcome the video project of the Group 2, Pembangunan International course that consisting of Karina Mainelva, Muhammad Shadiq, Sonia Alfu Alfia, Febiandra Anissa, Salma Mutiara Asri, Muhammad Almir Savero, and Muhammad Fadullah Ramadan. In these occasions, we will presenting about the SDGs targets number 2, that is zero hunger, and we will focusing to talk about stunting issues. And now, we came up with the idea to build project of Rumah Ranting or Rumah Remaja Sadar Stunting in Kabupaten Solok. So, without further ado, here we go. Pada 21 Oktober 2015, PBB menetapkan sebuah tujuan pembangunan baru yang bernama Sustainable Development Goals atau dikenal dengan SDGs yang ditargetkan untuk tahun 2030. Terdapat 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satunya adalah Zero Hunger yang menjadi tujuan nomor 2 dalam SDGs tentang mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Terdapat 8 target masing-masing di tingkat global dan nasional, namun memiliki 14 indikator di tingkat global dan 21 indikator di tingkat nasional. Salah satu indikator yang menarik untuk kami bahas adalah pada indikator 2.2.1 terkait prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun. Masalah stunting merupakan salah satu target SDGs yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada 2030, serta mencapai ketahanan pangan. WHO mencatat Indonesia sebagai negara dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi ketiga di Asia, yaitu sebesar 27,67%. Sedangkan angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat berada di atas toleransi WHO yang memberikan toleransi sebesar 10%, dan Sumatera Barat berada di angka 20%. Dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solo tercatat memiliki kasus stunting tertinggi nomor 3 dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan angka kasus sebanyak 8.334 atau sekitar 31%. Kabupaten Solo sebagai salah satu wilayah yang memiliki angka stunting dalam kategori tinggi di Indonesia. Kabupaten Solo sendiri menempati posisi 3 teratas sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi, yaitu sebesar 30,8%. Atau ada sekitar 1.640 anak di bawah umur 5 tahun atau balita di Kabupaten Solo yang menderita stunting. Menurut WHO, salah satu faktor penyebab stunting ini adalah karena aspek sosial budaya, yaitu permasalahan budaya pernikahan dini yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok masih cukup tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sumatera Barat menyebutkan ada 6.083 pasangan menikah pada usia dini atau di bawah usia 20 tahun. Kemudian, Kabupaten Solo menduduki peringkat keempat pernikahan usia dini tertinggi di Sumatera Barat. Pernikahan dini akan berdampak terhadap permasalahan gizi anak karena berkaitan dengan tingkat kesiapan orang tua membina rumah tangga dan memiliki anak serta mencukupi kebutuhan gizinya. Pendirian rumah ranting atau rumah remaja standar stunting. Yang pertama ada urgensi pelaksanaan, adanya temuan permasalahan stunting diakibatkan oleh pernikahan di usia remaja yang di bawah 20 tahun. Pernikahan dini berdampak buruk, utamanya bagi kesehatan. Fakta lain yang dihadapi Indonesia sebesar 43%, kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah 3 tahun, dengan usia ibu yang rata-rata 14-15 tahun. Sementara 22%-nya dengan rentang usia ibu 16-17 tahun. Banyaknya usia remaja yang menikah tanpa persiapan dan pembekalan, yang pertama itu berupa fisiknya. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang lainnya di mental. Kedewasaan berpikir, pengetahuan tentang parenting, dan kestabilan emosi. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pengetahuan. Mereka yang menikah dini belum cukup memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Dan yang terakhir itu ada di Kabupaten Solo sekitar 50% dari total remaja Kabupaten Solo. Kurang lebih 100.000 jiwa menikah di usia remaja, sehingga usia yang tidak matang ini dapat meningkatkan risiko stunting pada anak. Program Rumah Ranting ini nantinya akan didesain berbentuk pondok atau balai penyuluhan yang berfokus terhadap 3 hal, yaitu kesadaran terhadap pernikahan dini, kesadaran terhadap masalah gizi, dan pengembangan skill dan keterampilan bagi remaja sebagai upaya untuk menunda keinginan menikah di usia muda. Kegiatan Rumah Ranting akan dilaksanakan selama 2 bulan 1 minggu, dengan target pelaksanaan sebanyak 1 kali dalam seminggu dan total kegiatan sebanyak 9 kali.
Kegiatan akan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu tahapan uji coba dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di 9 nagari yang berada di Kecamatan Sungai Lasi. Target pelaksanaan kegiatan ini adalah remaja dengan rentang usia 15 hingga 20 tahun yang rentan terhadap pernikahan dini. Remaja yang akan menjadi target kegiatan ini akan dikumpulkan melalui 2 cara, yaitu remaja yang berstatus sebagai pelajar, melalui kerjasama dengan badan seperti BKKBN, nantinya kegiatan ini akan dijadikan program wajib bagi siswa-siswi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Yang kedua adalah remaja putus sekolah. Nantinya, pihak nagari setempat akan mendata remaja-remaja yang belum maupun sudah menikah untuk kemudian mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan rumah ranting dilaksanakan dalam sekali seminggu. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan pada suatu tempat terpusat yang ada di setiap desa, seperti kantor kerapatan adat nagari, posyandu, dan tempat lainnya di masing-masing desa yang dapat dijadikan sebagai rumah ranting. Target dari kegiatan ini ialah para remaja, yang mana remaja-remaja ini akan dipandu dan dibimbing oleh para volunteer yang terdiri dari mahasiswa dan staf BKKBN setempat. Jumlah mahasiswa yang didistribusikan di dalam satu rumah ranting berkisar antara 10 hingga 20 mahasiswa dengan 3 orang staf pembimbing dari BKKBN. Dalam kegiatan ini akan diberikan materi-materi yang berbeda di setiap minggunya, yang mana pemateri berasal dari instansi-instansi yang berbeda. Selanjutnya, untuk mekanisme dan teknis dari pelaksanaan kegiatan rumah ranting sendiri, sejatinya akan dimulai oleh tim ranting melalui kampanye sadar gizi dan cegah stunting secara sederhana. Salah satunya melalui penyebaran jargon berupa anak mudo, alun buliah menikah mudo. Mari bersama mencegah stunting sebelum bersunting. Nah, melalui jargon ini, sejatinya tim ranting akan berfokus untuk menekan 2 hal sekaligus, yakni angka stunting dan juga angka pernikahan dini. Nah, untuk angka stunting, tim ranting akan menekannya melalui pemahaman dasar mengenai apa itu stunting, resiko yang dapat ditimbulkan, serta bagaimana cara mencegah stunting sejak dini. Nah, berbicara mengenai pencegahan dini, tim ranting akan bekerjasama dengan Puskesmas Nagari untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya memperoleh gizi yang seimbang dan 4 sehat 5 sempurna melalui berbagai media interaktif seperti game dan juga kuis berhadiah, dengan tujuan agar materi yang disampaikan ini dapat lebih mudah diserap dibanding hanya sekedar penyampaian materi melalui presentasi yang dianggap terlalu monoton bagi remaja. Yang kedua, mengenai poin penekanan angka pernikahan dini, tim ranting juga akan bekerjasama dengan BKKBN Kabupaten Solok untuk menekan angka stunting yang hingga mencapai 50% tersebut dengan memaparkan video dan film-film yang membahas mengenai pernikahan dini. Selain itu juga, tim ranting memiliki ide untuk memberikan keterampilan dan kemampuan bagi remaja, terkhusus bagi mereka yang telah putus sekolah, dengan tujuan agar mereka tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan pernikahan. Nah, melalui kegiatan-kegiatan berupa yang pertama, pengasahan keterampilan memasak, menjahit, dan berkebun dengan melibatkan tim PKK kecamatan setempat, serta yang kedua, dengan pelatihan kemampuan penguasaan komputerisasi yang melibatkan ahli di bidang IT dan perangkat lunak. Ini dilakukan dengan tujuan agar remaja-remaja tersebut dapat lebih adaptif untuk menghadapi tren perubahan teknologi serta menghadapi revolusi industri 4.0 yang sedang kita hadapi saat ini. Pengadaan evaluasi kegiatan diantaranya melalui 1. Mengadakan perlombaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan juga kesadaran remaja mengenai kesadaran gizi dan juga stunting. Kedua, menyebarkan kuesioner dan juga kuis yang akan diisi oleh setiap remaja untuk mengetahui dan mengevaluasi pemahaman dan kesadaran peserta untuk tidak melakukan pernikahan dini dan kesadaran mereka untuk mencegah dan menghindari stunting pada anak. Yang ketiga, evaluasi kegiatan akan dianggap berhasil apabila lebih dari 60% peserta telah memahami pertanyaan dan memenuhi target kuesioner yang telah dibagikan dengan target. Jika hasil kuesioner pada rentang 80-100, maka peserta dikategorikan ke dalam sangat mengerti. Jika hasil kuesioner menunjukkan nilai 60-80, maka peserta tergolong paham. Jika hasil kuesioner pada skala nilai 40-60, maka digolongkan ke dalam kurang mengerti. Yang terakhir, jika hasil kuesioner pada skala 0-40, maka digolongkan ke dalam tidak paham. 4. Apabila hasil kuesioner secara keseluruhan lebih dari 60% berada dalam skala kurang paham dan tidak paham, maka kegiatan dianggap tidak berhasil, sehingga untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah setempat untuk segera melakukan program wajib pemerintah dalam aksi cepat tanggap terhadap stunting secara meluas dan menyeluruh, serta bersifat wajib untuk menyikapi kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah tersebut. Sekian dari kelompok kami, ayo cegah stunting bersama kami. Anak muda, alun buliah menikah muda. Ayo cegah stunting sebelum bersunting.